Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvito Yunawan Saputra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin membuat video untuk mata kuliah studi kebantenan. Sekarang saya berada di Masjid Agung Banten dan akan mengeksplor lebih lanjut. Di halaman Masjid Agung Banten ini terlihat baru-baru saja dilakukan revitalisasi ya. Dan juga ketika tadi saat memasuki halaman masjid ini diminta untuk membuka alas kaki karena sudah memasuki area batas suci dari masjid ini. Keunikan Masjid Agung Banten ini terletak pada arsitekturnya yang mencerminkan akulturasi budaya, seperti atap tumpang lima yang melambangkan rukun Islam, menara bergaya Eropa, dan ornamen bernuansa Cina. Masjid Agung Banten ini didirikan pada tahun 1566 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan Islam, dan juga musyawarah masyarakat. Hingga kini Masjid Agung Banten masih aktif digunakan dan terawat dengan baik, menjadi simbol identitas religius masyarakat Banten. Sekarang saya sedang berada di Keraton Surosowan, Banten. Berada di Banten Lama, dekat kompleks Masjid Agung Banten. Keraton Surosowan merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten. Keraton ini berfungsi sebagai pusat administrasi, kediaman sultan, serta simbol legitimasi kekuasaan politik dan agama Islam. Letak keraton yang dekat dengan pelabuhan menunjukkan bahwa Banten merupakan kerajaan maritim yang berorientasi pada perdagangan internasional. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Keraton Surosowan menjadi pusat pengambilan keputusan strategis yang membawa Banten pada puncak kejayaan. Keraton Surosowan dihancurkan oleh VOC Belanda sekitar tahun 1680 sampai 1682. Penghancuran ini dilakukan untuk melemahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa setelah konflik internal antara sultan dan putranya, yaitu Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh VOC. Saat ini Keraton Surosowan hanya tersisa reruntuhan tetapi telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Sekarang saya berada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Saya akan masuk untuk melihat sisa-sisa peninggalan purbakala di Banten. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran artefak peninggalan Kesultanan Banten dan masa kolonial. Koleksinya meliputi keramik, mata uang kuno, nisan Islam, dan dokumen sejarah. Sayangnya, saya tidak dapat memasuki bagian dalam museum karena masih dalam tahap renovasi. Untungnya, pada bagian luar museum masih banyak terdapat pameran artefak peninggalan Kesultanan Banten dan masa kolonial saat itu. Jadi di bagian luar ini ada beberapa pendopo yang isinya barang-barang peninggalan purbakala zaman dulu, masa Banten lama. Di sini ada meriam, di sini ada alat pemeras tebu. Terus ini apa ini? Nisan Cina.
Museum ini berlokasi di area Kesultanan Banten berdekatan dengan Masjid Agung Banten dan Keraton Sorosowan. Museum ini berperan penting dalam pelestarian budaya dan edukasi sejarah, sekaligus menunjukkan perubahan fungsi Banten lama dari pusat kekuasaan menjadi kawasan edukasi dan wisata sejarah. Benteng Spellwich dibangun oleh VOC pada tahun 1682 dan dinamai dari Cornelis Spelman, Gubernur Jenderal VOC. Benteng ini dibangun setelah VOC berhasil menguasai Banten melalui konflik internal kesultanan. Sekarang saya berada di Benteng Spellwich dan kita akan mencoba untuk masuk ke dalam untuk melihat di dalamnya seperti apa. Jadi lapangan bola. Bangunan-bangunannya tersisa sekelilingnya doang. Tujuan pembangunan Benteng Spellwich adalah yang pertama mengamankan kepentingan dagang VOC, mengontrol pelabuhan dan jalur perdagangan, serta mengawasi Kesultanan Banten dan rakyatnya. Benteng ini menjadi simbol dominasi kolonial dan pergeseran kekuasaan dari kerajaan lokal ke penjajah. Saat ini sebagian bangunan benteng masih berdiri meskipun mengalami kerusakan dan telah dipugar sebagian. Setelah dari Kompleks Kesultanan Banten dan dari Benteng Spellwich, saya melanjutkan perjalanan menuju ke situs Keraton Kaibon yang letaknya juga tidak jauh dari Kompleks Kesultanan Banten dan Benteng Spellwich. Sekarang saya berada di Keraton Kaibon atau yang berarti keibuan. Jadi keraton ini untuk Ibunda Sultan. Kita coba masuk ke dalam. Keraton Kaibon dibangun pada awal abad ke-19 oleh Sultan Syaifuddin sebagai tempat tinggal ibunya, Ratu Aisyah. Nama Kaibon berasal dari kata kaibuan yang menunjukkan penghormatan tinggi terhadap ibu sultan dalam struktur sosial kerajaan. Berbeda dengan Keraton Sorosowan, Keraton Kaibon dibangun saat kekuasaan Kesultanan Banten mulai melemah akibat dominasi kolonial Belanda. Keraton ini lebih bersifat simbolik dan domestik dibandingkan pusat kekuasaan politik. Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1832 bersamaan dengan penghapusan resmi Kesultanan Banten. Penghancuran ini bertujuan untuk menghilangkan simbol kekuasaan lokal dan mencegah bangkitnya perlawanan. Saat ini Keraton Kaibon berada dalam kondisi reruntuhan. Tentunya Banten juga memiliki makanan khas yaitu sate bandeng yang berasal dari tradisi kuliner Kesultanan Banten. Hidangan ini awalnya disajikan untuk bangsawan dan tamu kehormatan. Proses pengolahan sate bandeng mencerminkan kreativitas masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya laut. Hingga kini sate bandeng tetap lestari dan menjadi identitas budaya masyarakat Banten sebagai warisan budaya tak benda. Kesimpulannya, situs-situs Banten Lama merupakan bukti nyata kejayaan dan kemunduran Kesultanan Banten. Keberadaan situs dan warisan budaya tersebut tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga membentuk identitas dan memori kolektif masyarakat Banten hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton.